Halo semuanya, nama saya Muhammad Syamil Ansori dengan NIM 2504020126. Di video ini saya akan membahas apa itu digital, beberapa teknologi digital dalam konteks pendidikan, dan yang terakhir yaitu etika profesi pendidikan di era digital. Yang pertama, apa itu digital? Digital adalah sistem pengkodean data menggunakan angka biner 0 dan 1. Semuanya dilandaskan dari sebuah perangkat keras kecil yang disebut transistor, yang cara kerjanya seperti saklar yang dikendalikan dengan arus listrik itu sendiri. Dan informasi yang keluar hanya 1 sebagai tanda nyala dan 0 sebagai tanda mati. Dengan transistor yang berjumlah jutaan dan dengan perhitungan aljabar boolean, dapat dibuat sebuah perangkat yang mampu bekerja dengan instruksi tertentu, yang sekarang kita sebut sebagai komputer. Oke, hal kedua yang ingin saya bicarakan di sini adalah beberapa teknologi digital dalam konteks pendidikan. Sebenarnya teknologi digital ini sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Tentu dengan tujuan agar lebih terintegrasi, karena salah satu contohnya ya, ijazah elektronik. Dengan ijazah elektronik, seseorang tidak perlu takut lagi jika ijazahnya hilang atau rusak, karena sistem keamanannya sudah bukan di fisik ijazah tersebut, tapi sudah tersimpan dalam komputer atau server. Atau yang tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih luas. Dengan teknologi digital, kita dapat mengakses informasi-informasi yang lebih luas seperti buku elektronik, di mana buku elektronik ini dapat kita akses melalui berbagai perangkat seperti smartphone ataupun laptop, sehingga lebih fleksibel, dan informasi-informasi lainnya yang bermanfaat bagi pendidik ataupun peserta didik. Namun, di sini saya ingin menjelaskan dua teknologi yang menurut saya paling berpengaruh. Yang pertama adalah internet. Jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer dari seluruh dunia, sehingga bisa terjadi pertukaran informasi yang luar biasa, itu kita sebut sebagai internet. Nah, internet ini sangat luar biasa karena dengan internet kita bisa mengakses berbagai informasi, kita bisa lebih luas pengetahuannya tentang dunia luar. Dan yang paling menarik dari internet ini adalah media sosial, di mana dengan media sosial ini seseorang dapat terhubung dengan orang lain yang bahkan jauh secara jarak tanpa harus bertatap muka langsung. Nah, media sosial ini sangat membantu dalam dunia pendidikan karena di sana ada banyak pembelajaran yang dapat kita akses melalui media sosial. Contohnya pembelajaran matematika ITB. Misalkan di YouTube ada pembelajaran kalkulus ITB, Institut Teknologi Bandung, yang saya lihat pembahasannya sangat lengkap, mulai dari dasar kalkulus sampai apa itu limit, kemudian turunan, dan integral. Sehingga menurut saya video pembelajaran seperti ini sangat membantu mahasiswa matematika seperti saya sendiri. Bahkan tidak hanya dari kalangan pendidik saja, bahkan yang dididik itu sendiri seperti mahasiswa juga ada dari Indonesia yang membuat channel YouTube khusus matematika, dan di salah satu playlist di channelnya
ada pembahasan menarik tentang kalkulus. Di situ sangat dibahas secara mendetail apa itu limit, apa itu turunan, bahkan di akhir playlistnya dibahas yang sesuatu yang sangat penting dalam kalkulus, yaitu definisi epsilon delta limit. Dan pembahasannya itu sangat menarik karena menggunakan animasi, sehingga menurut saya lebih mudah dimengerti. Dan isi pembahasannya bukan hanya membahas soal-soal saja, tapi konsep-konsepnya, sehingga menurut saya pembelajaran seperti itu ya seperti pembelajaran di kelas-kelas kampus seperti sedang kuliah. Sehingga video-video seperti inilah yang menurut saya sangat membantu, terutama bagi Anda semua yang latar belakangnya adalah mahasiswa matematika ataupun pendidikan matematika. Dan ini semua didasarkan dari yang namanya internet, sehingga kita semua bisa mengakses informasi-informasi yang seperti ini. Kemudian teknologi kedua yang menurut saya paling berpengaruh dalam dunia pendidikan adalah artificial intelligence, atau yang kita singkat sebagai AI. Dan menurut saya teknologi ini adalah teknologi yang paling revolusioner, sangat maju lah. Karena bagaimana tidak, AI ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sulit, seperti permasalahan dalam matematika yang awal permasalahannya itu berupa kontekstual atau soal cerita, mampu diterjemahkan dalam bentuk bahasa matematika. Kemudian dengan langkah-langkah yang prosedur, yang matematis, permasalahan ini dapat ditemukan solusinya. Dan menurut saya ini sangat luar biasa ya, karena sebelum ada AI, kita untuk mencari jawaban-jawaban seperti ini harus dengan cara manual, dengan mencari di internet, dengan referensi dan sumber-sumber di luar sana. Sekedar cerita, saya dahulu sempat tidak percaya kalau AI itu mampu menyelesaikan soal-soal atau konteks-konteks bahasa Arab. Jadi saya sebenarnya sudah punya modal lah. Dulu pernah belajar bahasa Arab dan paham tata bahasa dalam bahasa Arab. Kemudian saya iseng-iseng membuat tulisan dengan bahasa Arab tentunya. Kemudian saya kirimkan tulisan itu ke AI dan saya minta untuk dijelaskan lah tata bahasanya. Dan ternyata AI-nya menjawabnya dengan bisa saya sebut penuh ilmu, karena penjelasannya sesuai dengan apa yang selama ini saya pelajari. Apa itu nahwu, apa itu sorof. Bahkan tulisan-tulisan yang sempat salah, yang mungkin saya salah ketik, diluruskan. AI-nya benar-benar paham apa itu kalimat yang masih umum, apa itu kalimat yang sudah jelas, sudah bisa dipastikan kejelasannya, apa itu kata ganti, dan selainnya. Dan setelah itu saya merasa, wah ini luar biasa sih. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang tadi sudah saya paparkan, dapat saya simpulkan kalau sebenarnya teknologi digital ini bukanlah suatu hal yang buruk dalam konteks pendidikan. Bahkan sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang baik, karena bayangkan saja jika suatu saat teknologi ini hilang begitu, atau susah kita dapatkan, mungkin kita akan menghadapi beberapa permasalahan ya, sebagian permasalahan dalam konteks pendidikan akan lebih rumit. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan dalam hal ini. Itulah
pentingnya etika profesi kita sebagai pendidik di era digital. Yang pertama adalah hak privasi. Ini penting sekali karena di sebagian negara, di beberapa negara di luar sana, pengambilan foto ini sangat ketat ya. Tidak seperti di negara kita yang baik itu pendidiknya ataupun peserta didiknya dalam penggunaan media sosial masih bebas lah, masih tidak ada aturan yang benar-benar membatasi, sangat membatasi. Memang sebenarnya kita tidak patut mengambil foto orang lain, bahkan jangankan orang lainnya, rumah orang lain itu pun juga termasuk privasi. Kemudian kita sebarkan di internet, kita sebarkan ke orang luas. Ini jelas-jelas bukanlah sesuatu yang baik. Sehingga sebagai pendidik kita juga perlu memperhatikan hal ini. Lalu hak yang kedua yaitu hak cipta. Karena di luar sana masih banyak ya isu-isu hak cipta, terutama yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Apalagi tadi kita sudah mengenal yang namanya AI. Ini sangat luar biasa sih. Oleh karena itu menurut saya ya perlu adanya aturan-aturan yang membatasi teknologi-teknologi digital dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agar tidak merusak etika pendidikan itu sendiri. Dan sebenarnya masih ada banyak hal-hal lain yang perlu kita garis bawahi tentang penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu di akhir video ini, simpulan dari saya dan refleksi dari saya bahwasannya teknologi dalam dunia pendidikan ini seperti pisau mungkin ya, seperti pisau yang kita gunakan di dapur, yang kita gunakan untuk hal-hal yang baik tentunya, seperti memasak, memotong daging, itu semua hal-hal yang baik. Namun ternyata di balik itu, pisau ini dapat kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk, seperti untuk menyakiti orang lain. Sehingga harapan saya yaitu agar teknologi digital ini dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya dalam dunia pendidikan, dalam hal pendidikan, agar tidak menyimpang dari tujuan kita dalam pendidikan. Itu saja dari saya. Terima kasih.